Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, materi pada hari ini adalah kelipatan dan faktor atau KPK dan FPB. Kelipatan dan faktor. Jadi yang pertama sekali kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan bilangan itu didapat dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan setiap bilangan asli. Misalnya kelipatan dari 2. Jadi kita cari 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Sehingga didapat bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 3 bisa juga kita cari dengan cara menjumlahkan bilangan tersebut dengan bilangan itu juga. Misalnya 3 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, dan seterusnya. Sehingga didapatlah bilangan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian ada contohnya. Tentukan KPK dari bilangan berikut. Soal yang pertama, KPK dari bilangan 3 dan 4. Soal yang kedua, KPK dari bilangan 3, 6, dan 8. Nah, kita jawab. Kelipatan 3, kita dapat 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, ada 4, 8, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yang sama ini 12. Kemudian kita lihat yang samanya 12, kemudian 24, kemudian kita dapat lagi 36. Nah, yang terkecilnya yang mana? Yang terkecilnya dari yang sama, 12, 24, 36, yang terkecilnya adalah 12, sehingga KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian untuk kelipatan, soal nomor 2, kelipatan KPK dari 3, 6, dan 8. Jadi kita dapat KPK 3, kelipatan 3-nya adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, kita cari 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 juga seperti itu, kita tambah 8, tambah 8, tambah 8, dan seterusnya, sehingga didapat 8, 16, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, 32. Kemudian kelipatan persekutuannya, ya, yang samanya, kita lihat yang mana yang samanya dari ketiganya ini. Agar lebih gampang, kita lihat dari kelipatan bilangan yang terbesar, misalnya dari 8. Apakah di atas ada yang 8? Tidak ada. 16, apakah di atas ada 16? Tidak ada. 24, apakah di atas ada 24? Ada, di atasnya lagi ada 24. Ya, berarti 24 ini bisa kita buat menjadi KPK karena persekutuan terkecil. Dapatlah dia 24. Oke. Untuk faktor dari suatu bilangan diperoleh dari bentuk perkalian yang hasilnya adalah bilangan itu. Misalnya 12 itu bentuk perkaliannya ada 1 dikali 12, ada 2 dikali 6, ada 3 dikali 4, dan tidak ada lagi bilangan perkalian lainnya, cuman ada 3 bentuk perkalian. Jadi didapatlah faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian untuk bilangan 70, bentuk perkaliannya apa aja? 1 kali 70 ada hasilnya 70. 2 dikali 35 ada hasilnya 70. Kemudian 7 dikali 10 hasilnya 70. Dan 5 dikali 14 hasilnya 70. Jadi faktornya adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Kemudian untuk selanjutnya, jadi dari 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota persekutuan yang disebut faktor persekutuan. Jadi anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut FPB. Misalnya, tentukan FPB dari bilangan berikut. Faktor dari 12. Jadi
Jadi didapat tadi bentuk perkalian yang hasilnya 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian dari 18, tadi perkalian yang hasilnya 18 didapat 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor persekutuannya yang sama. Oke, yang sama. Ini 1, kemudian 2, 3, ya, dan 6 ya. Oke. Jadi yang terbesar, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, itu adalah 6. Jadi dari 1, 2, 3, dan 6, yang terbesarnya adalah 6. Oke, kemudian soal nomor 2, FPB dari 24, 48, dan 72. Kita dapatlah faktor dari 24 seperti yang cara yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, didapat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian faktor dari 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Kemudian dari faktor dari 72 didapat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Jadi faktor persekutuannya yang sama. Oke, yang sama 1, 2, 3, 4, 6, 8, oke, 12, 24. Oke, jadi yang terbesarnya adalah, ya, benar sekali, 24. Nah, ternyata untuk mencari KPK dan FPB bisa dengan cara yang lebih gampang, yaitu faktorisasi prima. Nah, untuk biar lebih gampang, perhatikan contoh berikut. Tentukan faktorisasi prima dari 12 dan 18, misalnya ya. Nah, kita buat faktorisasi primanya dengan cara pohon faktor, bisa. Nah, dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima terkecil kita mulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita coba dengan 12 ya. 12 itu bisa kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, 2. 12 dibagi 2, habis, didapatlah 6. 6 dibagi 2, dapatlah 3. Jadi 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah cukup, nggak perlu dibagi lagi. Sehingga dapatlah bilangan faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3. Karena perkalian 2 ada 2, bisa ditulis 2 pangkat 2. Ya, bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 18 juga seperti itu ya, bisa kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 18 bagi 2, dapatlah 9. Kemudian 9 kita bagi 3, dapatlah 3. 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah cukup, tidak perlu dibagi lagi. Sehingga didapat faktor faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Jadi 3-nya bisa ditulis 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana mencari KPK-nya dari faktorisasi prima itu? Ingat ya, kalau misalnya KPK itu bilangan prima yang berbeda, tapi pilih pangkat yang terbesar. Jadi kalau ada bilangan prima yang sama, itu pilih pangkat terbesar. Jadi kalikan setiap bilangan prima yang berbeda, kalau ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Kalau untuk FBB, pilih bilangan prima yang sama tapi pangkatnya terkecil. Nah, kalau misalnya KPK, berarti KPK-nya ada 2 bilangan nih kan, primanya 2 dan 3, 2 pilih yang terbesar pangkatnya, 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat yang terbesar adalah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 kali 9, 36. Jadi KPK-nya 36. Oke,
Kemudian untuk FPB, pangkat yang terkecil 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. Oke, untuk contoh nomor 2 bisa dicoba sendiri. Jadi kesimpulannya, KPK diperoleh dari hasil kali faktor prima yang berbeda dan diambil pangkat yang tertinggi untuk faktor yang sama. Sementara FPB diperoleh dari hasil kali faktor prima yang sama, tapi dipilih dengan pangkat terkecil. Kemudian ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya ada contoh soal, akan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, jadi kalau ada soal seperti itu berkaitan dengan KPK. Misalnya nih Arkan kan 6 hari sekali, berarti kita bisa mencari faktor primanya 6, kita bagi 6, ya kita bagi 2, 3. Kemudian untuk 4, itu kita bagi 4, bagi 2, 2. Kemudian untuk 8, kita bagi 2, 4, kita bagi lagi 2, 2. Oke, jadi didapatlah 6, faktorisasi primanya 2 dikali 3. Ini, kemudian 4 dari 2 kali 2, jadi 2 pangkat 2. 8, 2 dikali 2 kali 2, bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian cara mencari KPK-nya, lihat perkalian bilangan prima yang berbeda dan pilih pangkat terbesar. Jadi 2, pangkat terbesarnya 2 pangkat 3, dikali dengan 3. Dapatlah 8 kali 3, 24. Nah, mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama berikutnya setelah 24 hari. Nah, pertama kali kan di tanggal 28 Januari. Jadi karena bulan Januari ada 31 hari, 28, jadi 29, 30, 31. Jadi ada 3. Jadi 3 tambah berapa supaya jadi 24? Tambah 21. Jadi makanya dapatlah dia 21 Februari. Nah, begitulah materi pada hari ini, penjelasan Ibu. Semoga kalian semua mengerti dan selamat belajar.